Selamat pagi para pencinta program Makin Dekat Tuhan. Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan merenungkan satu pokok pikiran tentang kemunafikan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Bapa, tolonglah kami supaya apa yang kami renungkan tentang kemunafikan boleh sungguh-sungguh menyerap batin kami, sehingga kami tahu bagaimana seharusnya berperilaku sebagai bentuk daripada rasa syukur yang bersumber pada hati. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saya akan membacakan beberapa teks dari Matius 23 sebagai bagian daripada bacaan Alkitab pada Sabtu yang lalu. Ya, Matius pasal yang ke-23 sampai yang ke-25. Itu bacaan kita Sabtu lalu. Saya akan bacakan pasal 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saya melanjutkan ke ayat 27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Ibu bapak dan saudara sekalian, kemunafikan itu seperti apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa kemunafikan itu adalah satu sifat, ya, orang yang berpura-pura percaya katanya atau setia dan sebagainya kepada agama atau kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Yang pasti dia selalu suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bermuka dua, hipokrit. Itu bagian dari cerita penjelasan KBBI kita. Jadi dengan kata lain, satu sifat, ya, orang yang berpura-pura setia yang sebenarnya tidak, dan membicarakan apa yang sebenarnya dia tidak pernah kerjakan. Itu munafik. Kenapa kita perlu juga merenungkan di dalam bagian ini? Karena kemunafikan itu ada di mana-mana. Dia begitu tegas untuk mengatakan yang benar, tapi sebenarnya dia sendiri mempermainkan kebenaran, bahkan berani menjualnya untuk keuntungan pribadi. Ada begitu banyak contoh yang seperti itu, sehingga orang tidak suka. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri menegur di dalam Matius pasal 23 ada 8 ucapan celaka dan kemunafikan kepada ahli Taurat dan juga orang Farisi, yaitu mereka yang tahu hukum tapi menyelewengkan hukum, memanfaatkan hukum untuk keuntungan diri. Sehingga ada bagian juga yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan janda-janda untuk mendapatkan uang, dengan memperlihatkan seakan-akan dia memerlukan sesuatu dengan doa yang panjang dan seterusnya. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan mereka adalah kaum munafik. Dan kenapa juga kita harus perlu waspada di sini? Karena di dalam bagian ayat yang tadi dijabarkan, ayat 2 dan 3, Yesus mengatakan bahwa mereka ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Maksudnya, Musa itu adalah pemanjang tanganan Tuhan kepada Israel sebagai umat. Jadi apa yang dikatakan Musa itu adalah apa yang diinginkan hati Allah kepada umatnya. Jadi mereka harus mendengar dan mereka harus melakukannya. Dengan istilah kita mempercayai dan menaatinya. Dan Musa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan Musa bukanlah orang munafik. Dia orang benar. Dia orang yang lemah lembut. Dia nabi yang tidak ada yang lain. Sebagai pembanding, dia luar biasa dipakai Tuhan membuat tanda mujizat dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini
sudah menduduki kursi Musa, seharusnya dia mengatakan yang benar sebagai perwakilan Tuhan. Dan sebelum mereka mengajarkan sebagai guru-guru di komunitas Yahudi pada zaman Yesus itu, ya, harusnya mereka melakukannya. Tapi justru mereka tidak melakukannya. Sehingga Yesus mengatakan, supaya engkau jangan juga meremehkan mereka. Mereka mengajarkan yang benar loh. Hanya perbuatannya jangan ditiru. Saya melihat ada satu gejala di gereja Tuhan yang seperti ini. Ada orang yang tidak atau kurang disukai kepemimpinannya. Karena 1, 2, 3. Padahal barangkali yang dia katakan itu firman Tuhan. Dan Anda harus dengar. Jangan Anda lepein kalau orang Jakarta bilang, "Mbak," gitu. Kenapa? Karena engkau bilang dia aja nggak jadi contoh, kenapa saya harus ikut? Loh, yang diajarkan kan kebenaran dan Anda harus ikuti. Dan Anda harus taati karena itu firman Tuhan. Tapi kelakuannya jangan. Nah, hari ini dalam gereja Tuhan ketika orang sudah tidak suka dengan pribadi tertentu, apapun yang dibicarakan tidak mau didengar. Ini kesalahan yang lebih bahaya lagi. Karena mereka menutup semua sumber-sumber kebenaran yang bisa mengubah kehidupan. Jadi ketika engkau tahu bahwa munafik itu begitu luar biasanya dan bagaimana dia bekerja di dalam hati kita, maka kita perlu waspada untuk tidak seperti orang Farisi ini. Kenapa? Yesus sampai mengatakan dia itu diibaratkan seperti kubur yang berlabur putih. Enak dilihat, bersih. Tapi tahukah engkau di dalamnya itu adalah tulang belulang dan kotoran yang berbau. Demikianlah sebenarnya orang munafik. Kelihatan tampil di luar dan suka menerima pujian dan seterusnya, menjaga citra dan takut ditolak untuk itu, suka juga melakukan yang namanya kompromi dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang munafik. Bermuka dua katanya. Dan saya tidak harus mengatakan siapapun di sekitaran saya itu orang munafik. Saya sedang memberitahu waspada dengan kemunafikan. Karena ada satu penjelasan yang sebenarnya tanpa sadar kita sedang mempraktekannya. Jadi pada pagi ini kita ingin lebih dalam lagi memahami kenapa sampai Tuhan Yesus itu menegur kemunafikan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang notabene mereka sangat menguasai hukum yang seharusnya diajarkan supaya umat Tuhan percaya dan taat kepada Allah. Justru hari itu mereka tidak mau mempercayainya. Maka Yesus mengatakan, ikuti ajarannya. Jangan tiru perbuatannya. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Jadi ketika engkau dan saya memulai untuk menghindar dari kemunafikan, apa yang engkau ajarkan sebagai bagian yang engkau dengar dari sabda Tuhan, entah engkau renungkan sendiri dari Alkitab, mendengar daripada pencerahan pendeta, guru agamamu, atau siapapun yang menjadi rekanmu yang lebih mendalami isi firman Tuhan, dengarkan. Dan kalau memang dia melakukannya dengan setia dan takut akan Tuhan, tiru. Karena dengan cara itulah engkau sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, ibu bapak, ketika kita sampai di dalam bagian kalau begitu, kemunafikan itu apa sih sebenarnya yang paling dalam itu? Saya coba menyampaikan bahwa orang-orang munafik itu secara psikologis dikatakan adalah orang-orang yang sebenarnya mau diterima sesama. Termasuk saya sebenarnya dan juga Anda, ibu bapak dan saudara sekalian. Dan banyak orang yang bersikap munafik itu karena ada kebutuhan kuat untuk dihargai, diterima. Maka mereka sering membuat modus yang kita juga sebut motif dibalik dari semua yang kita katakan dan lakukan. Hanya waktu yang nanti akan menguji. Itu sebab supaya kita teruji sebagai seorang anak Tuhan. Seorang yang barangkali dipanggil menjadi hamba Tuhan. Mari menguji diri sebelum Anda dihakimi oleh dunia bahwa kita adalah orang munafik. Maka kita harus mewaspadainya. Ketika seseorang menyadari bahwa dia kepengen diterima, takut ditolak oleh orang lain, ingin terlihat baik di mata orang, menjaga citra diri, menghindari konflik atau konsekuensi. Nampaknya itu semuanya bagus, tapi sebenarnya
Ini adalah orang yang tidak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau kata bahasa Yesus dalam khotbah di bukit, katakanlah ya adalah ya, tidak adalah tidak. Karena selebihnya itu dari si iblis. Kalau begitu engkau dan saya kalau sudah menjadi mengerti, orang-orang psikologi itu mengatakan bahwa perilaku ini sebenarnya disebut dengan cognitive dissonance. Apa sih cognitive dissonance? Saya tidak akan mendefinisikan istilah teknis psikologis ini. Tapi paling tidak, cognitive dissonance itu sebenarnya adalah orang yang tahu tentang yang benar, tapi perilakunya berbeda. Lalu sesudah itu dia menutupi apa yang berbeda itu dan merasionalisasi. Menggunakan akalnya supaya orang menerima. Banyak contoh yang seperti itu, yaitu orang yang tahu itu benar tapi dia tidak lakukan. Lalu kemudian untuk membela dirinya bahwa apa yang dia kerjakan tidak salah, untuk menutupinya dia membenarkan diri. Terlalu banyak, coba Anda renungkan. Karena saya sedang tidak mau menunjukkan seperti ini loh orang yang cognitive dissonance. Tapi tolong coba Anda daftar. Jangan-jangan kita selalu melakukan itu sepanjang hidup kita. Kalau iya, mari kita keluar dari kebiasaan buruk itu. Kenapa? Karena sebenarnya kemunafikan itu pada intinya muncul ketika hati tidak lagi peka. Yang paling mudah kalau Anda misalnya jatuh di dalam dosa, ya ngaku sudah. Jangan cari salah orang yang juga jatuh dalam dosa dan membesarkan. Lalu Anda lebih kecil dosanya dari dia. Itu cognitive dissonance. Membanding dan merasionalisasi bahwa Anda salah tetapi salahnya lebih kecil dari sesama itu. Enggak tepat. Jadi kalau Anda tidak mau disebut sebagai kelompok munafik, biarlah kita mengerti bahwa akar di dalam sebuah kemunafikan itu dimulai dari ego yang pongah. Apa sih ego yang pongah? Diri yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau Anda merasa lebih tinggi, oke. Tapi tahukah ada yang lebih tinggi lagi karena ada langit di atas langit di atas langit. Dan kalau kita mengerti bagian itu, nggak ada orang yang harus mengatakan saya paling tinggi. Karena yang lebih tinggi lagi dan paling tinggi itu ya Allah. Begitu kita ngotot seperti itu, jangan-jangan kita sedang menggantikan posisinya Allah. Itu bukan hanya sekedar munafik, tapi itu kejahatan. Ibu bapak dan saudara sekalian, ketika kita memikirkan bagian, kalau begitu apa yang bisa kita tahu bahwa kemunafikan muncul dari hati yang tidak lagi peka, maka akar yang dalam tadi saya katakan ego yang pongah, maka biarlah ada juga bagian lain yang menjadi akar daripada kemunafikan, yaitu takut ditolak. Kalau Anda takut ditolak, lalu akhirnya manuver supaya diterima orang, pasti di sana banyak kompromi moral, sosial yang tidak disepakati oleh komunitas. Kita melanggarnya. Kalau bahasa pergaulannya mengatakan kita menjilat supaya dia senang. Padahal dia sedang kita tipu. Saudara waspada di sana. Lalu yang berikutnya adalah keinginan akan pujian manusia. Terus terang ini asik kalau kita bisa menikmati dan mendapatkannya. Dan asik. Tapi harus hati-hati. Karena engkau dan saya hadir di muka bumi ini bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan sering ironinya menyenangkan hati Tuhan. Sering melukai hati sesama. Kenapa? Karena mereka berbuat yang melanggar hukum. Kita melihat dan mengingatkannya. Mungkin tegurannya agak keras sehingga mereka marah, merasa dihakimi. Padahal kita sedang mau mengatakan Tuhan mencintaimu. Kenapa juga Yesus begitu keras menegur ahli Taurat dan juga orang Farisi? Karena mereka tahu yang benar, tapi tidak melakukannya. Tapi kenapa juga kepada orang berdosa, entah itu pemungut cukai, entah itu pelacur, ya, entah itu orang-orang yang tidak disukai di tengah masyarakat,
Justru Yesus mencintai sehingga ahli Taurat dan orang Farisi itu ngambek, jengkel, marah. Masa dia makan sama orang berdosa? Padahal Yesus tidak pernah suka dosa, tapi dia mencintai orang berdosa untuk tidak lagi berbuat dosa. Sementara orang Farisi dengan tegas mengatakan yang benar untuk orang melakukan yang benar, tapi justru tegurannya bukan membuat orang menjadi benar, tapi membuat orang lebih berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menjadi contoh. Dan pagi ini dalam MDT kita dengan tema kemunafikan ini, biarlah kita siuman bahwa engkau dan saya harus memiliki hati yang diperbaharui, yang kita sebut dengan kelahiran baru. Itu bukan usaha kita, itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu biarlah engkau lebih rendah hati, tidak menjadi ego yang pongah, mengisi semua informasi tentang Alkitab, Allah dan seterusnya, seakan-akan engkau lebih menguasai dari yang lain tentang doktrin-doktrin kekristenan. Hal itu nggak sama ibu bapak, memahami dan bisa menjawab dengan fasih hal-hal yang bersifat doktrin dengan apa yang disebut orang-orang yang sebenarnya saleh. Orang-orang yang tidak munafik. Tidak. Ketika engkau bisa menjawab itu, orang dunia pun lebih cerdas barangkali karena meneliti. Tapi ide tentang hati yang diperbaharui Tuhan, itu bukan karena engkau menguasai itu, tapi engkau menjadi lembut. Engkau belajar merendahkan hatimu, merendahkan dirimu. Dan kalau kita ditegur karena dosa dan bersalah, kita langsung mengatakan, ampuni Tuhan, aku salah. Bukankah Daud raja terbesar ketika ditegur Nathan, dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah diduga. Aku sangat berdosa. Bukan kepada Uria dan Betsheba, kepada Tuhan. Jadi hari ini ketika kita mendapatkan teguran atas nama kemunafikan yang tanpa sadar kita lakukan, bertobatlah. Supaya kita merendahkan diri dan pada gilirannya kita menjadi orang yang kata surat Petrus yang pertama ayat yang ke-22 dijelaskan bahwa kasih yang tulus tanpa kemunafikan, orang yang hidup oleh roh dikatakan berani mengakui kelemahan dan tidak perlu membangun citra, hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, biarlah engkau dan saya siuman bahwa akar dari kemunafikan itu adalah ego yang pongah, takut ditolak, keinginan akan dipuji manusia lebih daripada Tuhan, dan hati yang belum diperbaharui atau dilahirbarukan. Oleh karena itu, biarlah kita waspada terhadap kemunafikan. Jangan menuding orang munafik. Jangan-jangan kau dan saya atau saya lebih munafik dari Anda. Saling menegurlah dalam cinta sehingga kita bisa menang di dalam peperangan rohani untuk membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sertai pergumulan kami untuk menjadi orang yang tulus, bukan yang pura-pura. Menjadi orang yang lurus, bukan yang munafik. Sering kami menjebak perasaan dan pengakuan orang, seakan-akan kami hebat dan saleh, padahal sesungguhnya kami salah karena kami sedang memainkan peran tari topeng yang bukan wajah kami yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang memainkan sebuah kehidupan yang penuh tarian, yang memuliakan nama-Mu, yang wajah kami dilihat oleh Engkau. Hati kami selalu peka, karena kami ingat ketika ketidakpedulian dan ketidakpekaan hati itu mulai merambah, maka di sanalah kemunafikan menjamur. Tuhan tolong kami, ampunilah kami, ampunilah sesama kami yang tanpa sadar terjebak di dalam kemunafikan. Biarlah kami ingat itu semua, supaya kami tidak lagi gentar kalau sesama kami menolak kami. Karena mungkin itu adalah bagian dari ujian untuk kami merenung lebih dekat kepadamu,
mempercayai janjimu, dan menaatinya. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Tolonglah teman-teman kami di GSRI, baik Taman Sari maupun Duta Bandara, pos kami, supaya mereka juga boleh mendapatkan kelegaan. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Fatima. Biarlah Engkau jamah dia, berbelas kasih dan memberikan yang terbaik baginya, sehingga beliau juga boleh merasakan kelegaan yang dari Engkau. Kami menitipkan juga Semuyanti yang di dalam terapi, Semueli Olga, begitu juga Boksu Simon Huta Barat. Engkau sertai juga Edelin, Engkau sertai juga Diaken Shoni untuk pemulihan operasi yang ada di sekitar pundak kanannya. Kiranya Engkau sertai dia. Begitu juga suaminya Agus yang beberapa waktu juga ada tindakan operasi di bagian tulang belakang. Kiranya Engkau berkenan menolongnya. Engkau sertai kami semua sehingga kami mengakui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang setia menyertai dan mendampingi. Nama-Mu juga yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di program MDT berikutnya, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Selamat berkarya. Sampai jumpa.